Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sedok Rapiak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat Vyosi datang dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Kenapa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami dari utusan Jepekwen ingin bertemu dengan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Lapor Tuan, Ada apa? ada utusan Vyosi datang ke sini. Ada urusan apa orang-orang seperti mereka datang kemari? Maaf Sultan, hamba tidak tahu. Suruh mereka kemari. Baik Sultan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal Vyosi dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Silakan kalian berdua diperbolehkan masuk oleh Sultan. Ikuti saya. Perkenalkan, kami dari utusan VOC, Jepekon. Dengan hormat, Tuanku meminta agar VOC dan Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang dimaksud oleh Tuan? Apakah dia ingin kalau Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Jangan berpikir seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan. Jangan berburuk sangka, kita hanya bekerja sama dalam memerintah. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? I think seperti wilayah dan hasil bumi. Jangan terima tawaran mereka, Kakanda. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Oh benar. Hei Jenderal, jika itu yang kau inginkan, segeralah kau pergi dari kerajaan ini. Dan katakan pada tuanmu, selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di kerajaan ini. How dare you? Baiklah kalau keputusanmu seperti itu. Jaga bicaramu kepada Tuanku. Lihat apa yang akan dilakukan Tuanku pada kerajaan yang lemah seperti ini. Aku tidak takut. Pengawal, cepat bawa mereka pergi dari kerajaan ini. Baik, Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun saat merencanakan itu semua, ada seorang VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Segera siapkan perlengkapan peperangan kita. Kita akan segera menyerang VOC. Siap, Sultan. Kami mempersiapkan peralatan untuk perang. Jumlah kapal dan pasukan, bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik, Sultan. Ya bersih, gue ngomong sih. Namun saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh Jepekwen. Lapor, kami mempunyai berita penting, Tuan. Mataram telah menyiapkan pasukannya yang ditujukan kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Kalau begitu, tidak bisa kita biarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Apakah kita harus menghabisi warga Mataram? Belum saatnya. Pertama-tama, hancurkan rumah yang ada di Karawang dan persiapkan senjata kalian untuk berperang. Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun dilakukan oleh VOC dengan tanpa rasa belas kasihan.
Ini harganya piro? Murah Bu, 50 perak tok, seger pula. Nah, seger ya piye tuh petani kita dapat. Iya, soalnya Iki baru saja pematiknya ning kidul. Wah, pantes yo nang kana lemah subur-subur. Mesti hasilnya pun apik-apik yo. Bu, wes weruh POC nemrene ning pelabuhan dagang kita uru. Heeh, monyong weruh nang kana akeh mon prajurit sing dateng. Bu, POC ada di sana, Bu. Apa ya? Hai rakyat pribumi, nyahlah kalian dari sini. Kalau tidak, kalian akan mati. Lapor Tuan, kami sudah menjalankan tugas untuk menghancurkan rumah warga tanpa tersisa. Bagus. Pastikan tidak ada yang tersisa lagi di Mataram dan lanjutkan tugas kalian. Baik Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, kita sudah kalah, Sultan. Kalah. Tidak, kita masih belum kalah. Masih ada harapan. Tapi banyak prajurit yang sudah gugur dan kita kekurangan persediaan makanan juga persenjataan. Kita akan kembali ke Mataram sekarang. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membuatmu kesini, Wahai Company? Menurutmu, apa lagi akan kulakukan kemarin saat bertemu dengan Tuan Raja Amangkurat? Tolong beritahu dia bahwa aku sudah sampai di sini. Baiklah, tunggu aku di sini sampai aku kembali. Apa yang membawamu kemari, wahai Company? Aku tidak akan bertele-tele ya, Amangkurat. Aku akan memberikanmu sebuah penawaran. Penawaran? Penawaran apa yang kau maksud? Jika kamu menyerahkan hasil beras kerajaanmu kepada kami akan memberikanmu sebuah keuntungan. Keuntungan seperti apa yang kamu tawarkan kepada kami, sehingga kami harus menerima tawaranmu itu? Aku akan memperluas wilayah kerajaanmu jika kamu menerima tawaranku. Tapi, bagaimana caramu untuk memperluas wilayah kerajaanku? Kau lupa ya, Mangkurat. Aku mempunyai jalur perdagangan yang besar di sini. Dapat dengan mudah aku memperluas wilayah kerajaanmu. Jika aku menolaknya, apa yang akan kamu lakukan, wahai Company? Dengan berat hati, kita akan menjadi saingan di jalur perdagangan. Baiklah, tunggu sebentar di sini. Aku akan berdiskusi dengan Permaisuri. Bagaimana menurutmu, Adinda? Lebih baik kita terima saja penawaran itu. Perasaanku mengatakan bahwa Company itu memang tidak niatan buruk terhadap kerajaan kita. Apakah kau yakin, Adinda? Aku yakin, percayalah kepadaku wahai Kakanda. Baiklah, aku akan percaya kepadamu, Adinda. Sebenarnya, keputusan ini sangat berat bagiku. Tetapi, untuk kesejahteraan rakyatku, aku akan menerima tawaranmu itu. Baiklah, kalau seperti itu. Permisi Tuanku Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang bertemu dengan Anda. Trunajaya, ada apa gerangan dia jauh-jauh kemari? Persilakan dia masuk dengan rasa hormat. Baik, Tuan. Trunajaya, ada apa gerangan kamu jauh-jauh kemari? Apakah ada yang ingin kamu bicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, mereka. Mereka adalah orang yang akan membantu kita dalam memperbesar dan memperluas wilayah kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah mereka salah satu dari Company? Kau sudah gila. Apa maksudmu, Trunajaya? Bukankah kau seharusnya punya rasa hormat dan tunduk kepadaku? Kau salah besar, Amangkurat. Jika kau beranggapan bahwa VOC akan bantu kita, aku tidak akan pernah setuju dengan keputusanmu. Bukan omong kosongmu itu. Sudahlah, kau diam saja. Aku tidak akan butuh pendapatmu, dan aku tidak akan memanggilmu dan meminta bantuanmu lagi. Pergilah! Jika itu keputusanmu, aku akan melakukan penyerangan untuk merebut kemerdekaan Mataram lagi dari tangan VOC. Silakan saja. Silakan jika kau ingin berhadapan dengan VOC dengan persediaan mereka yang super lengkap itu. Baiklah kalau begitu. Aku dan pasukanku akan melawanmu dan memusnahkanmu. Amankan Permaisuri. Siap, Sultan. Baiklah Trunajaya, mari kita selesaikan urusan kita di sini.
Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya Mas Rahmat melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi, lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartik Gubernur VOC untuk Jawa Utara dan Pakubuwono III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Satu, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Dua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susunan Pakubuwono III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.